Gitu loh. Berarti sama dong kayak di pasal 5 ayat 10. Apabila karena sebab apapun ketua pengurus wilayah tidak dapat menjalankan jabatannya sampai akhir masa jabatan, di antaranya karena berhalangan tepat, maka ketua, artinya wakil ketua, atau dalam hal terdapat lebih dari seorang wakil ketua, salah seorang melalui rapat gabungan pengurus wilayah dengan pengurus daerah bertindak sebagai pejabat ketua. Lah iya, artinya di situ masa jabatannya masih ada. Pasal 51 juga sama. Iya. Pasal 51 ayat 3. Apabila ini buat Pengda. Apabila ketua Pengda tidak dapat menjalankan, dapat ditunjuk salah satu wakil ketua dari banyaknya wakil ketua. Pengertiannya PLT di sini masa jabatan masih ada. Bukan sudah berakhir, gitu loh. Dia berhalangan tetap karena berhalangan tetap karena sakit keras atau karena bukan karena sebab apapun, karena masa baktinya habis gitu. Enggak. Coba baca kalimatnya yang benarnya. Dalam masa jabatannya. Iya, paham. Gitu loh. Sampai akhir masa jabatannya. Berarti harus berbeda dengan organisasi-organisasi yang lainnya. Ketika hal ini terjadi, dia sudah siapkan satu pasal untuk PLT. Harusnya nanti disempurnakan seperti itu. Karena gini loh, ini kan sekali ini unik. Iya benar. Mundurnya lama sekali. Suka-suka. Mundurnya itu 1 tahun lebih. Belum, 1 tahun dong. Mei 2022. Sekarang udah 1 tahun 1 bulan. Sekarang udah Juni. Iya kan? Gitu loh. Tanggung 2 bulan lagi, 2 tahun lagi. Artinya ART kita, kalau dikatakan ART kita banyak kelemahan, banyak kekurangan, ya kan? Setuju. Perlu diperbaiki. Setuju. Tapi ini juga keadaan luar biasa ini. Keadaan luar biasa, nggak pernah yang namanya perpanjangan ini sampai berkali-kali perpanjangan dan sampai 1 tahun, karena biasanya pengunduran itu hanya kalau kena Lebaran atau Ramadan. Ya, kalau gitu. Kemarin kayak waktu tahun 2012 kan ya kan ada kerusuhan ya, deadlock. Iya. Uniknya malah unik. Iya gitu loh. Nggak ada apa-apa. Betul. Nah itulah. Jadi manajernya di mana? Nggak ada. Dan dari panjang lebar ini Mbak Ismi. Karena kalau nggak terasa ya, menurut saya pun ngobrol dengan Mbak Ismi memang enak ternyata. Nggak terasa kita sudah 1,5 jam. Masya Allah. Diskusi tentang ADART. Sudah ngalor ngidul. Dari ngalor ngidul dari November, KDK mundur lagi, Batu Malang maju ke Pekanbaru ya. Kenapa di Pekanbaru itu hanya 15 menit? Kenapa tidak di situ ditetapkanlah misalnya perpanjangan? Kan gitu. Kan bisa dong di KLB mau perpanjang. Saya katakan di KLB di Pekanbaru itu nggak kondusif ya, kalau saya katakan. Teriak-teriak yang membuat, mungkin itu memang sengaja dibikin ini karena mic mati, orang mau bicara nggak bisa, orang mau bicara diteriakin. Nggak, jadi nggak kondusif. 15 menit selesai, dan itu rekor. Ya. Tinggal daftarin ke Guinness Book of the Records, KLB tercepat. Ya itulah nggak kondusif. Jadi tidak berarti menurut Mbak Ismi kurang dimanfaatkan maksimal yang harus bisa menyelesaikan permasalahan yang ada. Iya. Dan itu harusnya. Jadi ya saya juga nggak tahu ya waktu itu situasi dibuat sedemikian rupa sehingga orang malas untuk bicara. Mic ditaruh di paling depan semua. Biasanya kan mic itu ada di depan, tengah dan belakang. Itu kan memberikan kesempatan semua untuk bicara gitu. Ini mic tiba-tiba yang sudah diatur oleh OC, ya, oleh OC. OC soalnya bilang udah diatur seperti biasa, depan, tengah, belakang, tiba-tiba oleh SC, oleh PP dipindah semua ke depan. Kemudian pengkebirian pasal 10A ayat 5 dong. Ya, saya enggak tertinggi ya anggota. Nah, kemudian pada saat mic yang bunyi cuma yang sisi kiri gitu ya. Dan di sini kan banyak teriak-teriak. Yang sisi kanan itu mati gitu ya. Mau bicara mati, hidup. Jadi orang akhirnya malas.
gitu. Masuk padahal pada waktu itu sebetulnya banyak yang bisa dibicarakan. Dan diselesaikan. Gitu. Iya. Sama misalnya perpanjangan kepengurusan, nah makanya keesokan harinya ada RP3YD. Ya. Nah RP3YD Pak Kongres, di mana waktu itu ada perdebatan lagi karena dari sesungguhnya RP3YD kan Rapim ya, Rapimnas ya, rapat pimpinan lah, pimpinan daerah, pimpinan wilayah, pimpinan pusat, ya, dan Dewan Kehormatan. Pada waktu kan dari floor dipertanyakan tentang KLB kemarin, dipertanyakan oleh pengurusnya, dan itu ada diatur dalam pasal 43 ayat 1. Coba buka dulu lah. Mengoreksi, mengevaluasi yang sedang berjalan, mengevaluasi terhadap pelaksanaan kongres, ya. Kongres sebelumnya, gitu loh. 43. Ayat 1A kalau nggak salah. Rapat pleno pengurus pusat yang diperluas, yang dihadiri oleh Dewan Pengurus Pusat, perwakilan pengurus pusat berwenang mengambil keputusan. 2. Rapat pleno pengurus pusat diperluas sekurang-kurangnya 12 kali untuk A. Mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan keputusan kongres yang terdahulu, sejauh mana sudah dilaksanakan. B. Menyempurnakan dan menjalankan keputusan kongres terakhir. 3. Mengesahkan perubahan anggaran rumah tangga atau peraturan perkumpulan apabila jangka perlu. D. Mengevaluasi besarnya uang pangkal. Nah itu yang A aja deh, yang A aja. Gitu. Jadi mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan keputusan kongres yang terdahulu. Ya artinya pada waktu itu kan pengurus bertanya, kenapa kok gitu ya? Kenapa kok KLB yang memang khusus diadakan untuk perubahan anggaran dasar dan kode etik, kenapa kok gagal? Jadi si pengurus-pengurus ini bertanyalah kepada pengurus pusat gitu, si pengurus daerah dan pengurus wilayah ini bertanya kepada pengurus pusat. Tetapi kok tidak dijawab, sehingga waktu itu seolah-olah yang image yang ditimbulkan itu si para pengurus ini kok seperti menjolimi PP, teriak-teriak dari floor, teriak-teriak tidak sopan dan sebagainya gitu ya. Yang sebetulnya hal itu terjadi karena PP dari pagi sampai siang itu tidak jawab aja bahwa oh ya kami pikir sudah menyampaikan itu di RP3Y, kan alasannya PP pada waktu itu bahwa draft rancangan itu sudah disampaikan di RP3YD. Padahal RP3YD itu adalah rapat pengurus. Ya. Sedangkan pasal 21 pasal 21 ayat 1 itu disampaikan kepada anggota, bukan pada pengurus 2 bulan sebelumnya. Lalu ada juga yang bilang kan itu rancangannya sudah disampaikan dengan surat 1 Desember itu. Justru 1 Desember itu menyampaikan bahwa minta pendapat, masukan dari anggota yang nanti akan dirumuskan kembali sebagai dasar bahan untuk perubahan anggaran dasar dalam KLB Riau gitu loh. Jadi kalau pada waktu itu ada pendapat yang mengatakan bahwa ini Pemda kok nggak menghargai PP-nya gitu ya, bertanya terlalu keras dari floor, itu sebetulnya ya mungkin karena komunikasinya cuma satu arah dari floor. Pertanyaannya salah kah kalau ketua Pemda bertanya agak keras? Karena kan membawa anggota yang bersentuhan langsung dengan ya itulah kan ada sebab ada akibat. Tapi inilah. Ya sudahlah, kita tutup buku nih. Saya mau endingnya adalah begini. Kalau kita bicara salah, gitu ya. Atau benar, semua merasa benar, nggak ada yang salah. Dalam kondisi semua merasa benar ini, ya, terus yang salah siapa, kan? Ya kan? Di penjara. Nah, jadi ya sudah, nggak usah mencari kesalahan. Kita tutup buku. Ya, bergandengan tangan, bermaaf-maafan dengan satu untuk rumah besar kita. Ingat himne INI. Ini adalah kita ini saudara, kita ini keluarga gitu loh ya. Jadi jangan dihancurkan, jangan dirubuhkan rumah ini, ya. Dan kalau Wan, sebentar, udah. Sebentar. Ini lagi live streaming. Sebentar. Nah, jadi cobalah duduk bersama, ya, cari solusi
solusi yang terbaik. Ya, bagaimana kongres dilaksanakan bersama-sama. Dengan mengacu surat 133, kongres dilaksanakan bersama-sama antara PP Demisioner ini dengan pengwil-pengwilnya, dengan 33 pengwil ini, bukan cuma 24 ya, 33 pengwil ini, ya dilaksanakan dengan transparan, dari mulai kepanitiaan, ya, SCOC 3 tim, di mix saja, supaya tidak ada kecurigaan. Gitu loh. Nah, e-vote nasional mau dilaksanakan atau tidak, dirembuk saja. Rembuk saja, dirembuk. Ya, dirembuk, kalau misalnya oke dilaksanakan, tapi ubah dulu ADART-nya. Atau dengan mekanisme lain silakan. Gitu loh ya. Jadi intinya, jangan rumah ini dirubuhkan, jangan rumah ini dipecah. Mumpung masih ada waktu. Karena saya lihat nih P24 juga semangat. Karena ada surat ngompor-ngomporin di FB. Nantang-nantangin, saya bilang jangan terpancing, karena itu justru sengaja dilakukan supaya KLB jalan terus. KLB, ya gitu. Nah itu, jadi jangan terpancing. Iya, jangan terpancing, saya bilang. Kalau masih bisa dirembuk, dirembuk. Itu sih tujuannya. Ya. Oke. Terima kasih sudah mau maghrib. Ya. Dari 1,5 jam, bincang santai dengan Mbak Isni. Intinya, mari selamatkan Rumah Besar Ikatan Notaris Indonesia yang sudah bukan hampir ya, dalam waktu hitungan hari memasuki usia ke 115 tahun. Dan untuk memberikan pendidikan yang baik buat anggota. Karena yang sekarang anggota ini suatu saat akan menjadi pemimpin. Jadi buatlah atau berikanlah contoh yang baik. Karena semua yang sedang bertikai ini pemimpin semua nih. Pemimpin pusat dan pemimpin di wilayahnya masing-masing. Dan kekeliruan yang pernah dilakukan di belakang-belakang, jadikan sebuah pembelajaran. Dan jangan diulang kembali. Tetapi memperbaiki mungkin dari anggaran dasar, anggaran rumah tangganya kurang sempurna, duduk bareng, disempurnakan. Saya ini sedikit ya. Tambahin dulu. Begini. Yang bertikai, yang meng-create, yang neko-neko pelakunya, kok yang salah jadi anggaran dasar, anggaran rumah tangga ya? Karena pacuannya ke situ. Jadi anggaran ADART kita memang dibuat ya mungkin sederhana, tidak berpikir yang aneh-aneh gitu. Pada saat terjadi yang aneh-aneh, ketinggalan zaman. Betul. Oke. Memang harus diperbaiki. Ya, harus disempurnakan. Ya. Seperti tadi PLT harus dipertegas. Betul. PLT itu bukan hanya di dalam masa bakti, tapi kalau sudah habis harus ada PLT. Seperti kayak Gubernur, DKI, Anies Baswedan berakhir, Heru masuk sebagai PLT dan sebagainya. Yang kedua, KDK juga harus dipertegas. Boleh kapan saja. Harus limitatif mungkin. Ya. Harus limitatif. Betul. Kondisinya harus jelas. Tidak sewaktu-waktu KDK, dan KDK. Jadi tadi ada pesan moral, bukan pesan moral ya, pesan dari seorang senior dari Kota Depok, selamatkan YNI. Duduk bareng, turunkan ego, jangan mencari pembenaran, tetapi carilah kebenaran dan kebaikan untuk organisasi dan anggota. Oke, Brosebers, sampai jumpa di liputan dan bincang santai selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.